Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Syafrawati, SKM MComputer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya dengan 1001, yang kedua Putri Andini, BP 2063, yang ketiga Salia Oriza Putri, BP 2067, dan yang keempat YC dengan BP 1057. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian sistem kesehatan nasional. Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1982 ketika Departemen Kesehatan menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2004 ini telah melakukan suatu penyesuaian terhadap SKN 1982. Di dalam dokumen dikatakan bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN didefinisikan sebagai suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu maksud dan kegunaan sistem kesehatan nasional. Penyusunan SKN ini dimaksud untuk menyesuaikan SKN 2009 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta. Tersusunnya SKN ini mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan tahun 2005 sampai 2025 RPJPK, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Putri Andini. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai landasan dan azas SKN. Landasan SKN, yang pertama landasan ideal adalah Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dan 28B, landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Sedangkan asas SKN adalah peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamaan dan manfaat. Dasar SKN adalah peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, komitmen dan tata pemerintahan yang baik, legalitas, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, serta kearifan lokal. Selanjutnya, tujuan SKN. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Andini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Salia Oriza Putri. Kepada Salia, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kedudukan SKN. Yang pertama, suprasistem SKN. Suprasistem SKN adalah sistem ketahanan nasional. SKN yang bersama dengan berbagai sistem nasional lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, kedudukan SKN dalam sistem nasional lainnya. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor atau urusan kesehatan, melainkan juga tanggung jawab berbagai sektor atau urusan terkait. Yang ketiga, kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan, SKN merupakan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Dalam kaitan ini, SKN dipergunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Materi selanjutnya, pengorganisasian dalam sistem kesehatan nasional. Yang pertama, subsistem SKN. Yang pertama ada subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sedia informasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir subsistem pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan SKN, yang pertama ada UKM atau upaya kesehatan masyarakat, dan yang kedua atau upaya kesehatan perorangan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Salia Abriza Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Uwais. Kepada Uwais, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur yang berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa biaya kesehatan itu dapat ditinjau dari dua sudut, yakni yang pertama, sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, pemakai jasa pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan dari sudut pemakaian jasa pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Selanjutnya, sumber, macam, dan syarat pokok pembiayaan kesehatan. Yang pertama, sumber biaya kesehatan. Yang pertama, dari sumber biaya kesehatan itu sendiri, seluruhnya itu bersumber dari pemerintah. Tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut. Ditemukan di negara yang bersumber biaya kesehatan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian, sebagian ditanggung oleh masyarakat. Pada beberapa negara, sumber dana kesehatan itu juga berasal dari masyarakat. Pada negara seperti ini, masyarakat diajak berperan serta dalam menyelenggarakan upaya kesehatan itu. Yang kedua, macam dari biaya kesehatan itu sendiri. Ada biaya pelayanan kedokteran. Biaya yang dimaksud adalah yang dibutuhkan menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Dan yang kedua, ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, syarat pokok pembiayaan kesehatan. Ada jumlah, penyebaran, dan pemanfaatan. Selanjutnya, sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Interferensi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan masyarakat Indonesia juga dalam Perpres nomor 72/2012 dalam sebuah ayat yang menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan Indonesia berasal dari sumber seperti pemerintah, swasta, organisasi, masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator
mewakili teman-teman saya dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.